Udah nikah aja, sekolah pusing. Hani, kenapa kemarin bolos lagi? Saya nggak bolos, Bu. Saya cuma pulang awal kok. Gini ya, Bu. Saya tuh pengen nikah aja. Sekolah bikin pusing. Wiladalahan, Han. Kemarin ibu sudah menjelaskan toh, tugasmu sekarang itu belajar. Terbukti kan, pacaran cuma buat nilaimu jeblok terus. Nikah itu bukan solusi, malah tambah masalah. Nikah itu butuh persiapan. Saya sudah siap nikah loh, Bu, ini. Yalah, dok. Emang kamu tahu nikah itu harus siap apa aja? Tahu lah, Bu. Siap calon kan? Walah, Cahayu. Yuk ngobrol sama ibu sini. Umurmu itu sekarang berapa? Kalau sekarang 16, Bu. Tapi besok Agustus saya udah 17 tahun, Bu. Berarti kan udah bisa nikah. Dengerin ibu ya. Ada aturan baru bahwa menikah itu umurnya harus lebih dari 19 tahun. Itu aturan undang-undang loh, baik laki-laki maupun perempuan. Dulu memang pernah boleh 16 tahun, tapi sekarang diubah aturannya. Jadi kalau belum ada 19 tahun, maka pemerintah tidak akan mengizinkan. Kamu mau nangis-nangis datang ke KUA, ya tetap tidak boleh. Kira-kira kenapa cobahan batasan usia menikah kok dinaikkan? Coba kira-kira kenapa? Biar lebih siap, Bu. Jos, betul. Biar lebih siap. Tapi, Bu, itu loh yang pada hamil duluan kok bisa tetap nikah ya, Bu? Duh, astagfirullah, jangan sampai kayak gitu ya, Han. Itu ribet, Dok, pakai proses di pengadilan. Bu Karti sudah sering bilang toh, hindari, jauhi, pokoknya jangan pacaran. Karena apa coba? Awalnya mungkin cuma gandengan, ujungnya bisa ciuman bablas. Rugi lahir batin, dunia akhirat wes pokoknya. Tapi, Bu, pacaran kan hiburan. Pusing banget kalau cuma belajar terus. Tidak ada anak sekolah pacaran kok jadi pinter. Adanya ya jadi tidak konsentrasi, terus nilainya jelek. Iya Pak Yan? Iya juga sih, Bu. Terus gini, nikah umur 19 tahun itu memang sudah diperbolehkan oleh aturan pemerintah. Tapi opo ya umur segitu sudah siap? Kuliah saja belum selesai toh? Oh iya, kemarin pas ada penyuluhan kesehatan reproduksi dari Bu Bidan Puskesmas itu, kamu ikut nggak? Dengerin nggak? Pas itu ya, Bu. Saya tuh sakit, Bu, jadi nggak ikut. Yalah Hani alasan terus. Kemarin tuh Bu Bidan memberikan penyuluhan kalau idealnya menikah itu 20 tahun untuk perempuan umurnya dan 25 tahun untuk laki-laki. Lah itu pacarmu itu umur berapa ya? Pacarku itu, Bu, umurnya 19 tahun, Bu. Kemarin baru aja lulus SMA. Kamu umur 16 tahun, pacarmu 19 tahun. Alah kok mau nikah? Ya jelas belum saatnya. Misalnya nih ya Han, misalnya kamu terus nikah, terus hamil, terus punya anak, terus gimana coba? Menikah itu gak segampang itu, Dok. Undang-Undang Perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 7 dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita mencapai umur 19 tahun. Pendewasaan usia perkawinan adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, yaitu usia minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki.
di mana batasan usia ini dianggap sudah siap menghadapi kehidupan keluarga dari sisi kesehatan, perkembangan emosional, dan menghadapi kehidupan berkeluarga. Ayo siapkan dirimu dengan lebih baik. Coba anak SMA umur 16 tahun, seumur kamu ini ya Han, misalnya nih menikah, kemudian hamil, lalu punya anak, bagaimana coba? Aduh, saya nggak bayangin sampai sana, Bu. Nah, kemarin itu Bu Bidan menjelaskan, jika perempuan yang melakukan hubungan badan sebelum 20 tahun itu, leher rahimnya belum siap, gampang terkena virus, namanya human papillomavirus atau virus HPV. Itu adalah penyebab kanker leher rahim. Takut nggak kamu kena kanker? Waduh, Bu Karti itu jangan nakut-nakutin saya dong. Ibu bukan nakut-nakuti Han, wong Bu Karti cuma menyampaikan penyuluhan Bu Bidan kemarin pas kamu bolos itu loh. Bu Bidan juga menjelaskan kalau kehamilan pada usia remaja itu beresiko terjadinya kejang karena keracunan kehamilan atau disebut eklamsi. Sel telur saat usia remaja itu juga belum sempurna. Jadi seandainya hamil, maka khawatir anak yang dikandung juga bisa tidak sempurna, gitu. Oh ya Bu, tetangga saya atau Bu, ada yang anaknya sampai sekarang itu cuma bisa duduk, kemana-mana digendong terus. Padahal umurnya sekarang udah 5 tahun. Itu dulu kata mak saya ya Bu ya, ibunya tuh hamil duluan. Terus kata orang-orang juga pas hamil ibunya minum obat apa gitu, saya nggak tahu. Shh, gak boleh gosip. Tapi kasihan toh. Makanya ya Han, sebelum punya anak harus disiapkan dulu. Kamu aja Ki, kurus kayak gini. Kemarin pas dicek kadar hemoglobin berapa? Ingat nggak? Waduh, yang mana ya Bu? Yang diambil darahnya itu toh? Iya, yang pas pemeriksaan dari puskesmas itu loh. Sebentar, Ibu cek bentar ya. Ini ada catatannya. Nih, kadar HB Hani hanya 10,1 gram persen. Ini artinya Hani itu anemia. Kalau perempuan anemia atau kurang darah, kemarin kata Bu Bidan itu juga bahaya jika hamil dan melahirkan. Bisa terjadi perdarahan saat persalinan nanti, Han. Lah Bu, kalau perdarahan gitu bisa meninggal dong Bu? Ya bisa, kalau kehabisan darah. Anaknya yang dilahirkan juga bisa kecil. Pas besar nanti juga bisa pendek atau disebut stunting. Makanya sebelum hamil harus siap dulu, sehat dulu, makan bergizi, sayuran hijau, banyak protein, minum tablet tambah darah yang diberikan sama UKS harus diminum 1 kali seminggu. Harus alias wajib. Sekarang punya Hani, diminum enggak tablet tambah darah yang diberi di sekolah itu? Sering lupa ya Bu. Alah, khusus Hani besok minum di depan Bu Karti. Tiap hari Jumat nanti Ibu panggil nih ruang BK untuk minum tablet tambah darah ya, karena kamu anemia. Kehamilan dan persalinan pada remaja memiliki resiko yang sangat banyak, baik terhadap ibu maupun bayi yang dilahirkan. Maka hindari pernikahan dini. Coba bayangkan sekarang, kamu masih kecil begini, menikah, terus punya anak, anakmu nangis semua. Ada yang minta susu, minta mainan, gimana yo? Ya saya ikutan nangis lah Bu, bingung harus ngapain. Ya itu karena Hani memang belum dewasa. Menjadi orang tua itu butuh pemikiran dan emosi yang matang. Nggak lucu toh kalau anakmu nangis, kamu juga ikutan nangis. Lah, judulnya berarti nangis berjamaah ya Bu? Ya nanti jadinya anakmu bisa salah asuhan Han. Itu nanti bisa menjadikan anak itu tidak sehat mentalnya. Bisa terjadi masalah dengan emosinya. Karena apa? Karena orang tuanya belum siap secara psikologis. Kamu saja masih suka marah-marah toh sama emakmu.
Makmu sering cerita sama Bu Karti kalau Hani itu minta HP pakai marah, minta sandal juga pakai marah, ya toh? Lah, mama tuh toh bu banyak alasan loh bu kadang-kadang. Padahal tuh saya tahu mama tuh punya uang tapi disembunyiin di bajunya. Lah mamakmu kan harus mikir makan, kebutuhan lain serumah. Kalau uang itu dipakai untuk beli HP seperti maumu ya adik-adikmu tidak makan toh. Itu karena pemikiranmu belum dewasa, masih berpikir dirimu sendiri. Terus kalau kamu mau menikah terus punya anak, mamakmu lagi yang repot. Nggak kasihan toh sama mamakmu? Ya kasihan bu, mama juga udah tua. Ya, betul. Pernikahan remaja itu hanya akan menambah beban orang tua. Kemarin Bu Bidan pas penyuluhan itu juga menjelaskan kalau remaja yang hamil, melahirkan, dan masa setelah melahirkan itu akan jadi rentan stres, disebut depresi postpartum karena aslinya mereka belum siap. Nanti air susu ibunya juga jadi terganggu, bisa jadi nggak keluar asinya, anaknya bisa rewel, tidak sehat, pokoknya masalahnya jadi kompleks banyak. Kamu mikir sampai segitu nggak? Lah saya cuma mikir, saya tuh malas belajar bu. Pusing banget kalau disuruh belajar. Kalau nikah kan saya bisa nggak belajar bu, bisa senang-senang gitu. Nah sekarang gimana setelah Bu Karti jelaskan? Udah paham atau belum? Kalau nikah itu nggak cuma seneng-seneng. Itu sopo pacarmu itu sopo? Kerja apa ya? Oh Mas Tono bu, kerjanya tuh di bengkel. Dia lulusan SMK bu. Gajinya berapa? Katanya gajinya tuh sehari 30.000 karena masih baru. Katanya kalau udah 1 tahun juga dinaikkan jadi 50.000 bu per hari. Tapi itu masih dikasihkan ke mamanya Mas Tono karena bapaknya udah nggak kerja. Lah, Mas Tonomu juga harus membantu keluarganya dulu. Coba bayangkan, gaji 30.000 kalau kamu jadi istrinya hamil, melahirkan, untuk biaya rumah sakit, makan sehari-hari, apa ya cukup. Kalau duit mepet itu apalagi umur masih muda itu nanti emosinya juga tidak stabil, gampang marah-marah. Iya bu, bener. Katanya bapaknya Mas Tono tuh juga kalau marah mukul ibunya loh. Nah itu apalagi Tono juga masih muda, pikirannya belum dewasa. Bapaknya saja tidak punya uang terus mukul gitu. Jadi pernikahan remaja itu juga meningkatkan resiko kekerasan dalam rumah tangga. Oh iya bu, Mas Tono tuh kalau lagi main sama temennya ya bu ya, saya suka telepon, terus tiba-tiba dia marah-marah nggak jelas tuh loh bu. Ya betul, karena umurnya memang masih umur segitu, masih seneng main, masih suka bergaul, masih suka kumpul-kumpul toh. Karena usia remaja memang masih lebih suka berteman. Itulah mengapa sekali lagi Bu Karti sampaikan menikah membutuhkan kesiapan psikologis yang lebih mateng gitu Nduk. Oh oke bu. Kesiapan psikologis untuk menghadapi perkawinan sangat penting. Kecemasan dalam menghadapi masalah yang timbul dalam keluarga membuat pasangan remaja mudah mengalami goncangan jiwa yang dapat mengakibatkan stres, depresi, dan berisiko terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Apa kamu tidak ingin lulus kuliah jadi orang sukses, Han? Ya pengen bu, tapi kan saya tuh nggak pinter. Tidak pinter atau malas belajar dan kebanyakan pacaran? Ayo. Kan pacaran buat hiburan bu. Ini loh Han, tidak ada orang sukses yang tidak berjuang sungguh-sungguh. Itu teman-temanmu yang pinter gimana sehari-hari, kamu tahu toh? Mereka tidak pacaran, mereka serius kalau belajar, mereka berlatih untuk lomba. Tapi bu, saya kan beda dari mereka. Tapi sebenarnya saya juga pengen bu kayak mereka. Nah itu bagus,
Yang penting Hani sudah punya keinginan, punya kemauan. Insya Allah pasti ada jalan. Coba bayangkan ya Han, mereka teman-temanmu itu pada kuliah, nanti jadi orang sukses, ada yang jadi dokter, ada yang jadi dosen, guru. Sementara Hani tadi katanya mau nikah, nggak lulus SMA, terus punya anak. Sedih nggak? Iya Bu, saya juga pengen sukses. Tapi gimana, orang tua saya juga kayaknya loh Bu ya, nggak punya uang buat saya lanjut kuliah. Nah, justru ketika orang tua tidak mampu, maka Hani harus sungguh-sungguh belajar agar sukses. Justru menikah pada usia dini itu memperbesar peluang terjadinya kemiskinan antar generasi. Generasi dari keluarga miskin kemudian lahir keluarga miskin yang baru lagi. Apa yang mau begitu? Iya juga ya Bu ya, berarti saya harus mengangkat derajat keluarga saya Bu. Jadi sekarang kamu sendiri yang akan menentukan masa depan. Betul, kamu harus mengangkat derajat keluarga. Kalau Hani pengen terhindar dari resiko seks bebas dan putus sekolah menikah, ya jangan pacaran. Nggak ada manfaatnya blas pacaran itu. Kalau Hani tetap pacaran, nanti ibu akan panggil makmu lagi ke sini. Lah jangan toh Bu, jangan bilang ke mama saya loh Bu, please. Loh gimana ya, komunikasi sama orang tua itu wajib loh Han, harus terbuka sama mak bapak. Mama saya tuh udah pusing cari uang Bu, saya nggak mau lah nambah beban mama saya. Yang penting Hani menjalin komunikasi yang baik ya, dengan bu guru juga boleh. Selain itu Hani juga coba deh ikut aktif kegiatan yang positif untuk kaum muda di daerah rumahnya Hani. Ada nggak kegiatan-kegiatan seperti itu? Ada kok Bu, biasanya tuh tiap malam Jumat ada pengajian pemuda-pemudi. Nah itu bagus, lakukan hal-hal yang positif ya, kemudian tingkatkan belajar. Kalau untuk kuliah, Hani kan punya KIP toh, nanti bisa diurus beasiswa sampai kuliah. Piye, masih mau nikah? Boten Bu, boten. Saya pengen sukses dulu pokoknya. Sip, langkah awal sekarang bilang sama pacarmu mau fokus kuliah. Suruh dia melamar kalau dia sudah sukses. Gitu ya Han? Siap Bu, siap. Pendewasaan usia perkawinan melibatkan keterlibatan berbagai pihak, yaitu orang tua, guru, tokoh masyarakat, agama, para akademisi, dan media massa masih sangat diperlukan untuk saling bekerja sama dan bergotong royong mencegah perkawinan anak.